Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore Kak. Suara kakak kedengeran nggak? Kedengeran kok, suaraku kedengeran nggak Kak? Kedengeran. Oke. Kapan mulai PAT? Aku minggu depan tanggal 6. Minggu depan, Senin depan berarti ya. Iya Kak. Senin depan. By the way, ini teman-temannya pada kemana? Biasanya udah pada join cepet deh. Nggak tahu Kak aku. Ini, duh bentar. Haiba bukan ya? Nisrina Kak. Oh, Nisrina. Iya ya ampun, Nisrina. Nisrina sama Haiba tuh sering ke apa namanya Haiba Hafka. Haiba apa Hafka? Aduh udah lama banget nggak ketemu jadi lupa namanya ketukar-tukar. Oke, kamu materi ujian di sekolah tuh sampai materi apa ya? Aku ada kisi-kisi sih Kak dari animalia sampai dari yang jamur, terus Jamur, yang tumbuhan sama animalia, terus lingkungan sama apa tuh Kak? Bentar, yang sebelum lingkungan. lingkungan, ekologi, yang Ekologi. Aku ada siklus. kisi-kisi sih Kak. Ada kisi-kisinya, bolehlah kalau gitu. Ada soalnya, Belum, cuman kisi-kisi doang. kisi-kisinya aja. Coba kalau di share bisa nggak di share screen? Nanti kakak itu SS materinya apa aja. Bisa Kak, bentar ya Kak. Oke Kak, udah kelihatan belum? Oke, sudah. Dari jamur ya, jamur. Kelompok pengelompokan jamur. Selain jamur apa lagi? Plantae. Ini kakak SS atau gimana? Kenapa? Kakak screenshot atau gimana? Iya, KKSS. Oke. Ini udah Kak. Sudah, next. Ini planta, animalia ya. Oke, sudah. Oke, sudah. Animalia. Sudah. Yang uraian enggak ya Kak? Sampai nomor 30. Yang uraian enggak? Ya, Oh, PG Kak, aja ya. aku mau request yang daur biogeokimia dong Kak sama animalia bagian yang mamalia sama yang krustea itu apa nih Kak? Mamalia. Ini yang vertebrata ya. Ya Mm-mm. karena kemarin juga itu kayak belum kakak review ya. Iya Kak. Sama yang biogeokimia itu kalau nggak salah, kakak pernah bahas waktu lagi bulan puasa. Iya, tapi waktu itu kayaknya belum, iya ya sampai bulan puasa. Cuman aku masih Tapi yang bingung gitu hadir Kak. ada 2 kalau nggak salah. Cowok siapa namanya aku lupa. Yang cowok sama Sama satu siapa lagi ya? kakak lupa nama ini. Nah ini waktu kemarin lagi bulan puasa sampai kakak bahas. Oke, kalau gitu kita kakak review yang ini ya, biogeokimia. Halo Haiba.
Aduh, Halo, Kak. ayo. Aduh. Haiba sehat? Sehat, Kak. Masa kakak ketuker dong, tadi bilang Miss Rina itu Haiba. Kalian tuh suara tuh agak-agak mirip. Oke, kita mulai dari ini ya, daur biogeokimia. By the way sudah muncul belum share screen-nya? Sudah. Sudah. Oke. Nah, jadi oh iya loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kakak akan mereview materi tentang daur biogeokimia ya. Nah, jadi daur biogeokimia itu ya dibagi menjadi beberapa macam. Kenapa kita harus belajar ini? Jadi memang ada keterkaitan ya antara biotik dengan abiotik. Dan di sini kita makhluk hidup itu tidak sekedar hidup, jadi memang ada komponen kimia yang kita butuhkan. Ya, nah di sini ada 5 siklus atau 5 daur yang akan kita pelajari. Yang pertama ada daur nitrogen, kemudian ada daur fosfor, kemudian daur sulfur, karbon, oksigen, dan juga daur air atau H2O. Nah, yang paling sering keluar itu adalah ini ya, materi yang pertama itu materi tentang daur nitrogen. Gitu. Kenapa kita butuh nitrogen gitu kan? Padahal kita kan makannya daging ya kan, makannya sayur gitu. Nah, alasannya karena nitrogen ini adalah bahan pembentuk protein. Ya, bahan pembentuk protein ada unsur N. Protein itu kan tersusun dari CHO dan juga N. Ya, CHON. Nah, ini kita butuh gitu. Nah, dan jumlah nitrogen sendiri jumlahnya ini paling melimpah di antara gas-gas yang lain, sekitar 70% dari total volume gas yang ada di atmosfer. Untuk proses daur nitrogen sendiri ada 4 tahapan, ya ada 4 tahapan. Nah, tahapan yang pertama ini ada gambaran. Ini adalah gambaran siklus nitrogen di mana semuanya itu berasal dari nitrogen bebas yang ada di udara. Tahapan pertama dikenal dengan nama proses fiksasi. Ya, tahapan fiksasi. Yang kedua adalah amonifikasi. Yang ketiga ada nitrifikasi. Nanti ini ada 2 tahapan, nitrikasi dan juga nitratasi. Lalu tahapan yang keempat ada asimilasi dan yang kelima ada denitrifikasi. Oke, tahapan yang pertama. Nah, di sini tahapan pertama nitrogen bebas di udara ya. Nanti akan diikat ya, akan diikat oleh bakteri. Nah, bakterinya ini ada banyak macamnya. Salah satunya ada bakteri Rhizobium, di mana Rhizobium sendiri ini adalah bakteri simbion. Artinya, ia akan membutuhkan inang ya, ada simbiosis, dia bersimbiosis dengan akar legum atau akar polong-polongan. Nah, kelebihannya apa? Jadi kelebihan tumbuhan yang memiliki simbiosis dengan bakteri, dia akan mudah mendapatkan nitrogen ya. Jadi kelebihan simbiosis dengan Rhizobium Nah, di sini ya dapat langsung memanfaatkan nitrogen. Ya, artinya apa? Artinya tumbuhan kacang-kacangan itu nggak perlu ngelewatin semua tahapan ini untuk mendapatkan nitrogen. Kalau di dalam arti kata lain, dia punya kartu pas ya. Dia punya kartu VIP yang membuat dia
bisa langsung memanfaatkan nitrogen. Jadi dia nggak perlu melewati tahapan-tahapan ini siklus nitrogen kayak gitu ya. Nah, nanti enzim fiksasi nitrogen ini mengikat nitrogen, barulah dipakai sama tumbuhan, tumbuhan mendapatkan makanan, dan bakteri Rhizobium. Ini yang pertama. Nah, kalau untuk tumbuhan yang tidak bersimbiosis dengan Rhizobium atau bakteri pemfiksasi nitrogen lainnya, mereka harus melewati urutan. Nah, urutannya apa? Nanti dari nitrogen yang ada di udara ya, Kak, di aku nitrogen bebas yang putus-putus ada ya, di Kak. udara nanti akan masuk ke tahapan amonifikasi. Jadi nggak lewat. Kenapa? Putus-putus? Iya, Kak. Gimana? Tadi Sekarang masih putus-putus? udah, Kak, udah nggak. Masih putus-putus? Udah enggak, Kak? Bentar. Gimana sekarang? Masih putus-putus nggak? Udah nggak, Kak. Jelas? Iya, Kak, jelas. Oke, tadi sampai ini ya, sampai amonifikasi. Oke, sampai di sini ya amonifikasi. Jadi nanti nitrogen bebas ya N2 akan dirubah menjadi amonium. Kayak gitu ya. Nah, ini akan dirubah. Bakterinya apa saja? Contohnya ada dari genus Acetobacter ataupun dari genus Pseudomonas juga ada. Nah, selanjutnya setelah terbentuk amonium, ini kan amonium itu bisa berasal dari dua ya. Amonium itu bisa berasal dari apa saja? Dari nitrogen bebas, Kak, putus-putus lagi ya? amonium berasal Kak, suaranya hilang.
Halo, maaf semuanya. Sinyalnya ada gangguan, jadi kakak pindah tempat dulu. Oke, Kak. Bentar, pasang perangkatnya dulu nih. Hai, sudah banyak yang join, baru ngeh loh. Hai semuanya, apa kabar? Oh ya, masih edisi Syawal ya, mohon maaf lahir batin nih. Masih edisi Lebaran. Oke, tadi tuh kakak sudah jelasin sampai... Sebentar, kak, hapus ya. Oke, sudah muncul belum share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah. Iya, Kak. Oke, tadi itu sampai di tahapan yang kedua ya, tahapan amonifikasi. Nah, jadi tadi amonium itu bisa didapatkan dari pertama fiksasi nitrogen bebas ya, nitrogen dari udara bebas. Yang kedua bisa didapatkan dari hasil dekomposisi. Apa itu? Hasil penguraian. Ya, makanya di sini akan ada jalur dari atas ya, bisa dari atas, bisa dari samping. Kalau dari samping itu dari nitrogen bebas di udara. Kalau yang dari atas dari proses dekomposisi. Hewan, tumbuhan, jamur, alga, kemudian protista dan sebagainya ya kan. Mereka akan diurai melalui proses dekomposisi dari yang organik menjadi anorganik. Maka di sini ada keterangan amonium ini sifatnya anorganik. Oke. Nah, ini ada bakterinya, bisa Acetobacter dan juga bakteri Pseudomonas. Oh, satu lagi. Bisa juga bakteri Bacillus. Ya, dari genus Bacillus juga bisa ya. Ini termasuk bakteri saprofit, bakteri yang hidup di di alam liar ya. Nah, selanjutnya setelah terbentuk amonium masuk ke tahapan berikutnya. Ya, tahapan yang ketiga namanya nitrifikasi. Nah, nitrifikasi ini adalah tahapan inti di mana akan terjadi proses pembentukan nitrat. Jadi tujuannya itu harus dibentuk nitrat. Ya, tahapannya yang pertama ada nitritasi. Nitritasi ini adalah pembentukan nitrit yang membutuhkan oksigen. Jadi kan ada oksidasi di mana amonium akan dirubah menjadi NO2-. Ini adalah nitrit. Ya. Selanjutnya nanti nitrit akan dirubah menjadi senyawa nitrat. Ya, dari yang awalnya NO2 menjadi NO3. Ya, NO2- jadi NO3-. Nah, ketika sudah bentuk nitrat, barulah ini bisa diserap. Ya, bisa diserap sama tumbuhan. Kayak gitu. Jadi nggak bisa nitrogen bebas langsung, tapi dia harus diolah. Ya, atau kalau secara logika, kita bisa makan beras, tapi kan nggak enak ya. Harus melalui proses pemasakan. Ini juga sama, harus ada perubahan. Baru bisa dimanfaatkan sama tumbuhan. Nah, nanti akan terbentuk dua jalur. Ini ada dua panah ya. Yang ke kiri mengarah ke tumbuhan dan yang kelima, yang ke atas, ini nanti mengarah ke nitrogen bebas. Nah, setelah bentuk nitrat, ini bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan melalui proses asimilasi. Asimilasi ini adalah proses fotosintesis. Kayak gitu ya. Nah, proses fotosintesis nanti bisa dimanfaatin deh sama tumbuhan. Nanti tumbuhan sudah menghasilkan protein, nanti bisa masuk ke dalam rantai makanan, jadi bisa berpindah-pindah nanti nitrogennya. Kayak gitu. Kalau kita manusia, karena kita kan tidak bisa menyerap nitrogen langsung, kita mendapatkan dari makhluk hidup yang lain, ya, dari tumbuhan ataupun dari hewan, kayak gitu. Nah, kalau misalkan
nitratnya banyak, terus mau diurai lagi jadi nitrogen bebas bisa, nanti masuk ke tahapan yang terakhir, namanya denitrifikasi. Ya, denitrifikasi ini masuk ke tahapan di sini kakak menulis tahapan kelima. Nah, tahapan ini merupakan proses penguraian nitrat menjadi nitrogen bebas, ya gitu. Tapi bentuknya itu bukan bentuk nitrogen bebas langsung ya, tapi dia masih bentuk senyawa, belum bentuk unsur, masih bentuk N2O atau dinitrogen. Nah, kalau bentuk N2O ini masih senyawa yang beracun, ya, senyawa yang beracun. Nah, biasanya proses pembentukan dinitrogen oksida ini banyak terjadi di laut lepas. Ya, banyak terjadi di laut lepas. Kenapa bisa terjadi? Karena produsen di sana itu kan tidak sebanyak di daratan. Daratan kan banyak ya, ada rumput, ada tanaman gulma, tanaman herba, pohon, ya kan? Nah, itu bisa termanfaatkan semuanya. Tapi kalau di laut, areanya luas, tapi nitratnya melimpah, ya, sehingga akan banyak terjadi penguraian nitrat menjadi dinitrogen, gitu. Makanya banyak terjadi di lautan lepas, ya. Nah, terus kalau misalkan nanti dia sudah terurai, maka akan kembali membentuk nitrogen bebas. Oke, jadi di sini ada tahapannya. Yang pertama ada fiksasi, ya, ada fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, sama denitrifikasi. Tapi di sini kakak tambahin ya, denitrifikasi itu tahapan yang kelima, yang keempatnya itu adalah asimilasi. Oke, untuk nitrogen ada pertanyaan dulu nggak? Kak, aku bingung yang antara nitrit sama nitrat itu tuh gunanya buat apa, Kak? Yang diubah. Kenapa? Yang berubah yang dari NO2 min jadi NO3 min itu kan nitrit sama nitrat, Kak. Nah, itu gunanya diubah untuk apa, Kak? Gunanya nitrit sama nitrat. Jadi kalau nitrit itu masih belum bisa dipakai sama tumbuhan. Jadi tumbuhan itu baru bisa memanfaatkan dalam bentuk nitrat. Ya meskipun hanya berbeda di ini ya, di atom oksigennya saja, tapi untuk pemanfaatan secara langsungnya itu nitrit nggak bisa digunain. Jadi harus dirubah dulu sama bakteri menjadi nitrat. Dan bakterinya juga berbeda ya. Kalau di nitrit, ya pembentukan nitrit jadi NO2, bakterinya ini ada dua macam, yaitu bakteri Nitrosomonas sama ada Nitrococcus. Itu ya. Kalau yang ini bakterinya itu ada Nitrobacter. Ya. Jadi memang tumbuhan itu bisa menyerapnya dalam bentuk nitrat saja. Kalau nitrat itu masih belum bisa. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak, Kak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Kak, ada lagi satu. Kan tadi kan yang bakteri Rhizobium kalau misalnya bersimbiosis itu dapat langsung memanfaatkan nitrogen, Kak. Itu tuh berarti berlaku buat polong-polongan doang. Berarti kalau selain polong-polongan itu melalui ada jalur ini gitu, Kak. iya, betul. Oke. Jadi kalau akar tumbuhan nih, jadi ini kelebihan simbion ya, kelebihan endosimbion ataupun simbiosis dengan dengan jamur, dengan bakteri. Jadi nitrogennya itu bisa langsung dimanfaatkan, bisa langsung keserap masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi efisiensi waktunya juga lebih baik dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak bersimbiosis.
Kayak gitu. Makanya kan banyak nih keunggulan simbiosis dengan bakteri Rhizobium karena mampu memfiksasi nitrogen. Nah, fiksasi itu maksudnya gimana? Si bakteri nyerap nitrogen langsung ditransfer ke tumbuhannya. Jadi tumbuhannya itu udah tinggal siap jadi nitrogennya. Itu tuh kelebihannya. Tapi nggak hanya Rhizobium ya, bakteri pemfiksasi yang lain itu juga bisa ini apa namanya memberikan keuntungan untuk pertumbuhan. Gitu. Gimana? Ada lagi? Untuk fiksasi nitrogen? Udah, Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke tahapan, ke daur yang kedua, yaitu ada daur sulfur atau siklus sulfur. Nah, ya ini daur sulfur. Jadi sulfur sendiri ini merupakan salah satu unsur yang biasa kita temui dari aktivitas vulkanik. Ya, makanya berasal dari letusan gunung berapi. Nah, tapi ini bisa terjadi secara alami, ya, secara alami atau secara buatan. Buatan ini biasanya dari aktivitas industri. Kalau yang alami bagaimana? Jadi siklus atau daur sulfur, ya daur sulfur ini ia berasal dari aktivitas erupsi. Jadi erupsi gunung berapi, ya, erupsi vulkanis. Ketika nanti gunung berapi itu dia mengalami erupsi, ya kan keluar gas-gas ya, gas atau yang kita kenal dengan nama udus gembel. Nah, nanti di dalam asapnya itu ada banyak unsur-unsur sulfur, tapi biasanya mereka dalam bentuk senyawa ya, bisa sulfit, sulfat, kemudian bisa asam sulfida dan sebagainya. Nah, terus nanti sulfur ini akan bereaksi dengan awan yang ada di lapisan troposfer. Jadi ketika gunung berapi itu kan ketinggiannya lumayan ya, ada yang berapa kaki. Nah, nanti dia akan bereaksi nih dengan awan. Nah, di awan-awan itu kan kumpulan dari gas ya, kumpulan dari air tapi dalam bentuk gas. Kemudian awan tersebut akan mengalami kondensasi atau pendinginan. Dan senyawa-senyawa ini akan bereaksi dengan awan. Maka akan menurunkan pH ini bereaksi dengan air sehingga pH-nya akan turun. Gitu. Ini dari yang pertama, dari apa? Dari yang erupsi gunung berapi. Nah, satu lagi sumber sulfur bisa berasal dari aktivitas industri. Berarti ini dari aktivitas manusia, ya, aktivitas industri dari pabrik-pabrik ya kan, di mana dari proses pembakaran akan menghasilkan sulfur juga, sama akan naik juga ya. Biasanya ini dari cerobong asap ya, dari cerobong asap pabrik-pabrik itu banyak banget itu gas-gas yang dikeluarkan. Sama, ini juga akan bereaksi dengan awan. Selanjutnya, awan akan mengalami kondensasi kan, akhirnya turun ya, turun sebagai hujan atau terjadi presipitasi. Nah, karena di sini pH-nya rendah, maka dikenal dengan nama hujan asam. Gitu. Nah, biasanya hujan asam ini memang banyak terjadi di daerah perkotaan, ya terutama daerah-daerah industri yang menjadi pusat-pusat industri, pusat-pusat pabrik itu pasti air hujannya itu pH-nya cenderung rendah, ya. Nah, selanjutnya ketika nanti air itu turun, pastikan di bawahnya itu ada makhluk hidup ya, ada hewan, ada tumbuhan, ada juga manusia. Nah, dampaknya apa? Jadi dampak dari hujan asam. Yang pertama bisa kita lihat dari lingkungan. Kalau kita memiliki bahan-bahan yang tersusun dari besi, ya kan, dari bahan-bahan ini ya, logam-logam, bisa mengalami perkaratan atau korosif. Karena kan asam sifatnya nih ya, korosif ya. Nah, dampaknya bagaimana? Akan muncul karat, kayak gitu, bisa muncul karat. Ini untuk lingkungan. Kalau untuk tumbuhan bagaimana? Untuk tumbuhan yang terkena hujan asam, nah perlahan-lahan dia akan mengalami layu.
Jadi daun-daunnya itu layu, ya daun-daunnya layu, dan akhirnya lama-kelamaan dia akan mati karena kekurangan nutrisi. Jadi karena pH-nya rendah bisa mematikan sel-sel klorofilnya sehingga akan mengalami klorosis dan akhirnya mati, ya. Kalau untuk hewan, misalkan hewan dia bisa terkena keracunan. Kenapa? Karena hewan itu kan biasanya meminum air dari air penampungan, ya, entah dari kubangan, entah dari danau ataupun air perairan, ya, itu namanya air kubangan. Nah, airnya itu pH-nya sudah asam. Kalau manusia gimana? Kalau manusia selain keracunan, biasanya kalau untuk manusia yang paling kerasa dampaknya itu ini apa? Muncul infeksi. Jadi gatal-gatal pada kulit, ya. Kemudian ruam-ruam itu apa ya? Merah-merah, kemerah-merahan. Banyak orang yang mereka tuh nggak sadar, mungkin mereka ngiranya alergi, ya. Ada yang ngiranya oh ini alergi atau oh ini kegigit serangga. Nggak semuanya. Mungkin kena hujan, ya kan? Kena hujan. Nah, airnya asam, jadi itu bisa menimbulkan infeksi. Nah, karena itu kalau kita kena hujan kan bukan disarankan ya, diharuskan untuk membilas, harus mandi. Kalau misalkan kendaraan kena hujan juga harus dibilas. Kenapa? Ya takutnya nih pH-nya rendah. Ini yang bisa bikin kendaraan lama-kelamaan jadi aus. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah hujan, ya kan, hujan, kemudian hujan, nanti si air hujannya itu ada yang bisa langsung ini kan infiltrasi, ya, masuk ke dalam tanah. Berarti nanti sulfurnya berpindah nih ke bagian tanah. Nah, selain dari air hujan, sulfur juga bisa berasal dari makhluk hidup yang sudah mati, dari hewan, dari tumbuhan, ya, sama seperti apa tadi yang daur nitrogen, ada proses dekomposisi, ya, ada dekomposisi. Nah, di sini dekomposisinya itu menggunakan bakteri sulfur, kayak gitu. Nah, bakteri yang berperan, ya, apabila nanti dia memanfaatkan sulfur yang dari air hujan ataupun dari dekomposisi secara anaerob, maka bisa membentuk H2S atau kita kenal dengan nama belerang, ya. Tapi kalau misalkan si sulfurnya itu dia tidak melalui proses anaerob, jadi mengalami proses pembentukan fosil atau karbonisasi, nanti membentuk bahan bakar fosil, ya. Jadi memang di bahan bakar fosil itu masih ada sulfur, ya, meskipun yang paling dominan itu karbon, tapi masih ada juga sulfur yang terkandung di dalam seperti minyak bumi ataupun di batu bara, kayak gitu. Nah, nanti setelah kebentuk sulfur, baru deh dia balik lagi ke jalur. Ya, di sini membentuk apa? Membentuk magma. Jadi ada dapur magma, ya. Dapur magma inilah yang nanti akan menghasilkan lava atau erupsi dari gunung berapi. Sedangkan untuk bahan bakar fosil, nanti dia akan dimanfaatkan untuk aktivitas industri kembali. Oke, untuk sulfur ada pertanyaan tidak? Daur sulfur. Kak, tadi yang H2S kan anaerob. Kalau misalnya yang membentuk untuk membentuk bahan bakar fosil itu tadi apa, Kak? Kalau untuk membentuk bahan bakar fosil, ini ada yang yang pakai oksigen, ada bakterinya. Jadi tidak dalam keadaan anaerob, tapi dia dalam waktu yang lama ditimbunnya. Karena kalau yang H2S ini ketika nanti dia difermentasi, ya, terbentuk H2S, ini bisa langsung ngebentuk magma kembali. Kalau ini pembentukannya bisa dengan ada bantuan oksigen atau dikenal dengan nama aerobik. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk yang sulfur? Cukup, Kak. Cukup.
Oke, ini daur yang kedua, daur sulfur. Selanjutnya, daur yang ketiga adalah daur fosfor. Ya. Nah, untuk daur fosfor sendiri, fosfor ini kalau di luar ya, di luar tubuh makhluk hidup, ini biasanya dalam bentuk fosfat. Ya, dalam bentuk senyawa fosfat. Nah, nanti kalau dia mengalami pengempakan, barulah ke bentuk fosfor ya, yang ngebentuk gigi, terus pemadatan tulang. Nah, itu bentuknya fosfor. Di sini bentuk fosfor ada dua macam. Ada bentuk fosfat yang organik dan juga ada yang bentuk anorganik. Ya, ada organik sama ada anorganik. Nah, di sini kakak kasih tanda. Yang anorganik itu yang nomor 1, ya, yang warna biru. Sedangkan yang organik yang nomor 2, yang warna hitam. Gitu ya. Nah, yang pertama dulu yang anorganik. Jadi, fosfat anorganik ini awalnya itu berasal dari batu-batuan. Jadi, ini tuh terdapat di batu. Ya, kita bisa mendapatkan fosfat anorganik di batu. Nah, batu ini kan biasanya berasal dari gunung ya, gunung-gunung yang mengalami pelapukan. Ya, bisa pelapukan karena air, bisa pelapukan karena angin, dan akhirnya mereka terkikis. Nah, selanjutnya nanti batu-batuan yang terkikis itu akan terbawa nih, bisa terbawa oleh aliran air. Ya, jadi ada pelapukan batuan, kemudian batunya terbawa air, ya kan? Nah, yang terbawa air ini bisa masuk ke dua jalur, bisa masuk ke dalam perairan ataupun infiltrasi masuk ke dalam tanah. Ya, makanya di sini ada fosfat dalam tanah ataupun fosfat dalam larutan. Nah, kalau yang di dalam larutan, berarti nanti dia akan mengalami sedimentasi, akan ada pengendapan. Ya, ada pengendapan. Terus kalau yang larut di tanah ini bisa mengalir kembali masuk ke dalam perairan. Sama, terjadi sedimentasi. Ya. Nah, sedimentasi ini kan fosfatnya dia akan menumpuk ya, lama-kelamaan menumpuk dan bisa memicu pembentukan batuan baru. Jadi batuan baru ini nanti bisa terjadi apabila ada aktivitas dari lempeng bumi atau dikenal dengan nama pergeseran lempeng tektonik. Nah, nanti lempeng tektoniknya bergeser sehingga ada tekanan dari dalam perut bumi yang akan menekan ke atas dan akhirnya terjadi proses pengangkatan secara geologis. Ya, kalau kalian pernah belajar tentang lempeng tektonik, gimana terbentuknya gunung, gimana terbentuknya area pegunungan, nah itu berhubungan nih, berhubungan dengan daur fosfat anorganik. Ya, nah terus nanti kan ini balik lagi ya ke atas ya, balik ke atas, pengangkatan geologis, sama keulang kembali. Ini untuk yang anorganik. Oke, kalau yang organik gimana? Kalau yang organik, nah di sini semuanya ini berawal dari tumbuhan. Ya, pasti berawal dari tumbuhan. Tumbuhan dimakan sama konsumen primer, konsumen sekunder, tersier, kemudian pada mati kan ya, diurai, kemudian hasil penguraiannya, nah kembali ke tanah, ya kan? Kembali ke tanah. Tapi ingat, di sini bentuknya adalah anorganik. Ya, ini fosfat anorganik. Berarti yang bentuknya organik yang mana? Sampai di sini saja nih, sampai yang di pengurai. Ketika dia tumbuhan atau hewan itu mati, nah itu sampai fosfat organik. Nanti diurai sama bakteri dan juga jamur, dia berubah menjadi anorganik. Nah, ketika bentuk anorganik, ini bisa dimanfaatkan kembali sama tumbuhan, ya, bisa diserap kembali sama tumbuhan, ataupun mengalami pencucian. Pencucian itu berarti dia larut ya, larut di air, kemudian masuk ke dalam perairan.
Kayak gitu. Ya ini untuk yang organik. Nah, untuk fosfat gimana? Ada pertanyaan nggak? Kak, berarti kan kalau masalah yang organik itu kan cuma sampai yang pengurai. Terus kalau misalnya udah diuraikan dia jadi anorganik ya Kak tadi. Yes, Nah, betul. berarti kalau yang anorganik itu nanti kalau di bagian organiknya itu dia dibagi dua gitu Kak. Ada yang buat ketumbuhan sama yang pencucian gitu. Iya, betul. Oke. Ini makanya ada 2 jalur. Bisa ke pencucian, bisa dipakai kembali sama diserap kembali sama tumbuhan. Karena bentuknya itu dia udah dalam tanah. Kalau dalam tanah itu kan bisa dipakai untuk ketumbuhan, ke makhluk hidup, ataupun nanti dia bisa ikut aliran air masuk ke dalam sungai ya ataupun danau. Kak, mau nanya, Kak. Tadi aku masih kurang paham maksudnya pencucian tuh apaan? Pencucian itu pelarutan. Jadi fosfatnya itu larut. Ini kan fosfat dalam tanah, ya, dalam tanah. Nah, berarti kan dia bersatu dengan tanah nih, ya kan? Nah, terus ada aliran air dong. Nah, ini ada arah panah ini kan. Ini ada aliran air. Jadi si fosfatnya tadi akan larut bersama dengan air tanah tadi, ya kan? Terus air tanah mengalir, ya kan? Seperti prinsip air kan mengalir dari tempat tinggi ke rendah sampai ke sini. Perairan, bisa sungai, bisa danau, atau juga bisa laut. Nah, terus ketika sudah sampai di perairan, ini kan fosfat dalam larutan, ya. Maka dia akan karena ada perbedaan massa jenis ya kan, makanya dia kan turun, terjadi pengendapan atau sedimentasi. Kemudian sedimentasi numpuk, makin banyak, terbentuk deh batuan baru. Gitu. Jadi pencucian itu pelarutan, ya fosfatnya larut air, kemudian dibawa ke perairan. Oke, makasih Kak. Oke, ada pertanyaan untuk daur fosfor? Ini pernah di soal ujian nasional pernah keluar. Pokoknya sering keluar di ujian nasional itu daur nitrogen, kalau enggak daur karbon, sama ini daur fosfor. Biasa pertanyaannya itu kita dapat gambar, kita disuruh mencari bentuk fosfat berdasarkan gambar yang ditanya. Jadi kayak gambar buta gitu loh. Oke, daur fosfor sudah. Selanjutnya kita masuk ke daur karbon dan juga daur oksigen. Oke, daur karbon sama oksigen. Karbon dan oksigen. Jadi kalau kita ngomongin karbon, ini pasti akan berhubungan dengan oksigen ya. Mereka tak bisa dipisahkan. Kayak gitu. Nah, memang oksigen ini menempati urutan kedua gas terbanyak ya di atmosfer kita. Tapi kalau untuk karbon, karbon sendiri itu jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan ini biasanya dalam bentuk senyawa ya. Nah, di sini karbon dioksida paling banyak berasal dari aktivitas respirasi, ya, dari respirasi manusia ataupun hewan. Selain dari respirasi, juga berasal dari proses pembakaran. Oke, pembakaran. Kemudian erupsi vulkanik juga bisa terjadi, tapi kan tidak semua daerah ya, banyak gunung berapi. Ini hanya daerah-daerah tertentu saja. Dan juga asap pabrik. Ini daerah perkotaan. Kayak gitu. Nah, di sini daur karbon dan oksigen kita bisa melihat adanya simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme di mana dari gambarnya ini bentar. Fiksasi CO2 dilepaskan aktivitas industri. Nah, ini sumbernya. Sumber karbon ya, sumber yang pertama bisa kita lihat dari proses respirasi
Yang kedua, bisa didapatkan dari proses pembakaran, kemudian ini bisa dilihat dari dekomposisi. Dekomposisi, kemudian ada juga bisa dari bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil sebenarnya nyatu ya dengan proses pembakaran, cuman pembakaran ini tidak semuanya ada yang pakai bahan bakar fosil, kayak misalkan kebakaran hutan, ya kan? Itu beda, tidak berasal dari bahan bakar fosil, ya. Nah, prosesnya ini ada respirasi, ya, sumbernya dari respirasi, respirasi manusia. Kemudian hasil dari respirasinya itu akan membuat CO2 ini berkumpul di atmosfer, ya. CO2 yang dilepaskan ke atmosfer, nah dia akan berkumpul di sini. Jadi sumbernya itu dari sini, dari hasil respirasi manusia, respirasi hewan, sama dari ini, dekomposisi. Ya, dekomposisi. Cuman kalau dekomposisi, kalau dari gambar, dia akan masuk ke bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dibentuk, kemudian dipakai untuk industri. Nah, selanjutnya CO2 yang sudah dilepaskan ke atmosfer akan diikat oleh tumbuhan. Untuk apa? Untuk proses asimilasi. Ya, proses fotosintesis. Kemudian dari proses fotosintesis menghasilkan makanan, ya tumbuhan dimakan sama herbivora, dimakan sama manusia. Jadi ini siklusnya yang ini ya untuk siklus karbon yang melewati jalur tumbuhan. Terus kalau misalkan ini terjadi di darat, kalau yang di laut bagaimana? Yang di laut ini sama, ya ada alga sebagai produsen, nanti dia akan memanfaatkan CO2 untuk fotosintesis, lalu ada oksigen yang dilepaskan. Selain dari alga, ada juga nih, dari mana? Dari kapur. Kapur itu, rumus kimia kapur itu kalsium karbonat ya. Kalsium karbonat kan CaCO3. Ada ini juga ya, ada unsur karbonnya. Jadi nanti karbon yang ada di cangkang ini bisa larut di air laut, kemudian bisa diserap. Kayak gitu. Makanya di sini siklus yang di laut ya udah muternya di laut, kalau yang di darat muternya yang sebatas di darat saja. Ya, ini sumber-sumber CO2-nya. Oke, ada pertanyaan nggak untuk karbon dan juga oksigen? Daur karbon dan oksigen. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke tahapan daur air. Oke, daur air. Jadi untuk daur air ini memang sebagian besar ini terjadi karena adanya ini ya, pengaruh dari energi matahari, ya dari energi panas. Nah, prosesnya ini semua berawal dari perairan, dari laut, ya. Terjadi penguapan atau evaporasi, ya, evaporasi dari laut. Nah, selain evaporasi, terjadi juga proses transpirasi. Jadi ada evaporasi, ada transpirasi. Apa perbedaannya? Persamaannya ini kedua sama-sama penguapan. Ya, sama-sama penguapan, tapi sumbernya berbeda. Kalau evaporasi adalah penguapan yang terjadi dari komponen abiotik dari laut. Ya. Tapi kalau transpirasi ini penguapan dari tumbuhan. Gitu ya. Nah, selanjutnya air yang dihasilkan dari proses penguapan nanti akan berkumpul nih, ya kan, yang awalnya bentuk cair
dia berubah menjadi bentuk gas karena panas matahari. Selanjutnya, setelah sampai di lapisan atas di troposfer, nanti dia kan berubah nih menjadi gumpalan awan. Jadi awan itu adalah kumpulan gas, kumpulan H2O. Ya, dimana kalau H2O ini terkena udara dingin, maka terjadi proses kondensasi, pendinginan, ya, dari yang awalnya bentuk gas menjadi bentuk cair. Ya. Nah, terus setelah berubah menjadi bentuk air, nanti tuh awannya makin tebal, di awan cumulus ya, awan cumulus nimbus. Nah, selanjutnya awan tadi akan menumpahkan airnya dalam bentuk presipitasi. Ya, presipitasi itu adalah hujan. Hujannya bisa terjadi di atas perairan atau terjadi di daratan. Nah, setelah selesai hujan, apa yang terjadi? Selesai hujan, itu masuk ke tahapan yang kelima. Yang kelima sebentar. Yang infiltrasi mana ya? Nah, setelah hujan, nanti bisa terjadi tahapan yang kelima. Yang kelima itu ini, water flow. Water flow ini adalah aliran sungai, ya, atau dikenal dengan istilah runoff. Ya, ini aliran air di permukaan, berarti di atas tanah. Sedangkan kalau infiltrasi itu terjadi ya di nomor 6 ya. Air hujan itu akan meresap ke dalam tanah. Nah, biasanya kalau di suatu lahan permukaan tanahnya belum tertutupi oleh zat impermeable, maka air hujan tadi akan meresap ya, akan terjadi infiltrasi. Air hujan akan masuk ke dalam tanah dan akan tertahan di tanah. Ini yang menjadi sumber air tanah. Tapi kalau ada yang menutupi misalkan kayak aspal, ya kan, aspal kan impermeable yang nggak bisa dilewati cairan, makanya air tadi akan ngalir. Itu dia akan ngalir kemana? Ngalirnya langsung ke laut, nggak ke laut sih, bisa nanti ke sungai, ya kan, masuk ke selokan dulu, terus ke sungai, nanti ke sungai baru ke laut. Berarti airnya itu akan terbuang dan akan masuk kembali ke dalam siklus air ya, masuk lagi ke dalam evaporasi. Tapi kalau misalkan airnya itu infiltrasi masuk ke dalam tanah, maka akan menjaga volume air. Jadi sumber air minum itu masih tetap terjaga kalau terjadi infiltrasi. Jadi perbedaannya itu ya, perbedaan antara air yang mengalir di tahapan 5 sama yang ke-6. Yang lebih mana yang lebih baik? Ya pasti yang infiltrasi. Karena kalau airnya itu langsung ngalir ke laut, nanti kan dia nguap lagi, ya kan? Ketika dia menguap, nah kayak sekarang nih lagi musim kemarau, airnya itu akan tertahan. Jadi air itu banyak tertahan di bagian atmosfer kayak gitu. Beda ya pada saat musim hujan. Kalau musim hujan oke, karena panasnya nggak terlalu sering ya. Jadi airnya itu tidak akan tertahan di awan, maka siklus air yang ada di tanah itu masih bisa berjalan. Tuh. Ada pertanyaan nggak untuk daur air? Enggak, Kak. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, ini untuk daur biogeokimia. Sip. Berarti daur biogeokimia sudah selesai. Selanjutnya mau materi apa nih yang belum kakak jelasin? Yang chordata, Kak, yang vertebrata sama dan vertebrata. Bentar, chordata. Oh ini ya, chordata kemarin belum ya? Chordata.
Oke, chordata. Jadi chordata ini adalah film dari Animalia yang mana di dalamnya itu terdiri dari vertebrata. Jadi semua vertebrata masuk ke dalam chordata dan sebagian yang mirip invertebrata, yang mirip ya, tapi mereka bukan invertebrata, tapi mereka mirip gitu. Nah, chordata sendiri adalah salah satu film yang mana ciri khasnya itu hewannya memiliki notochord. Ya, notochord. Nah, notochord ini kalau dibilang dia itu seperti simpul saraf ya, tali saraf. Kayak tulang rawan gitu yang memanjang di bagian dorsal atau di bagian punggung di bawah saraf pusat. Nah, kalau misalkan digambar, kita bisa mengamati notochord biasanya itu kalau pada vertebrata pada saat embrio. Jadi notochordnya itu akan tampak ya. Jadi ini adalah tali saraf yang warna merah nih ya. Tali saraf yang memanjang di bagian dorsal. Dorsal itu bagian punggung. Ya, di bagian punggung ya. Dari sini, cuman ini kan masih bentuk embrio ya. Embrio usia 1 bulanan lah. Nah, sehingga saraf notochordnya itu masih ada. Kayak gitu. Memanjang dari bagian punggung sampai ke bagian ujung ekor. Oke, ini notochord. Nah, di sini nah, notochord sendiri akan dibagi menjadi beberapa subfilum. Ya, memang yang paling terkenal itu adalah dari film vertebrata, ya. Tapi ada juga beberapa jenis yang mungkin kalau kita agak ini ya, tidak familiar dan bentuknya itu mirip banget dengan hewan invertebrata karena benar-benar mereka itu nggak punya ini loh, nggak punya tulang belakang seperti hewan vertebrata. Nah, pembagiannya ada dari hemichordata, tunicata, sama ada dari cephalochordata. Ya, bentuknya ini ada yang mikroskopis atau yang kecil banget dan kita butuh alat bantu, tapi ada juga yang ukurannya makro, tapi mereka biasanya hidup di daerah perairan dalam. Ya, bentuknya memang agak-agak apa namanya? Agak-agak unik ya. Nah, di sini ada yang notochordnya itu hanya di bagian anterior, di bagian atas, di bagian ujung depan punggungnya saja. Ada yang terdapat di bagian ekor, tapi ada juga nih yang memanjang. Memanjang berarti dia masih ada ya selama hidupnya. Itu ada dari yang bentuknya mirip seperti ikan. Nih ya, Amphioxus. Nih notochordnya dia ada sepanjang hidupnya ya. Nah, sedangkan untuk vertebrata ini notochordanya hanya ditemukan pada masa embrio. Jadi kalau kita mau mengamati notochord bagusnya itu pada umur trimester pertama, pada kehamilan 3 bulan, usia 3 bulan ya. Karena pada masa itu masih bentuk embrio dan notochordnya belum tereduksi, jadi masih ada ya seperti ini. Kayak gitu. Nah, untuk vertebrata, jadi vertebrata sendiri dia akan dikelompokkan menjadi 2 kelas, yaitu 2 superkelas. Jadi awalnya itu Pisces masuk ke dalam ke dalam satu kelas yang sama, tapi karena adanya perbedaan, akhirnya dia dikeluarkan ngebentuk superkelas yang baru. Jadi ada 2 macam, ada Pisces dan juga Tetrapoda. Tetrapoda ini artinya hewan berkaki 4. Tetra ya, berkaki 4 gitu. Nah, ikan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada Agnatha. Ya, Agnatha ini adalah jenis ikan yang tidak berahang. Ada Chondrichthyes, ikan bertulang rawan, dan Osteichthyes, ikan bertulang sejati atau tulang keras. Nah, kita bahas dulu yang pertama dari Pisces. Jadi kalau Pisces
Pasti habitatnya di air ya. Habitat di air, bernafas dengan menggunakan insang, dan memiliki sifat poikiloterm. Ada yang tahu apa arti dari poikiloterm? Berdarah dingin ya, Kak? Berdarah dingin, betul. Hewan berdarah dingin. Nah, artinya apa? Suhu tubuhnya itu tidak menetap ya, sehingga ketika lingkungan suhunya turun, suhu tubuhnya akan ikut menurun. Ketika lingkungan menghangat, suhu tubuhnya akan meningkat. Ya. Lalu sistem peredaran darah, ikan ini peredaran darahnya tunggal, jadi darah itu hanya akan melewati jantung sebanyak 1 kali, ya. Dan ia hanya memiliki 1 atrium dan 1 ventricle. Sehingga kalau dilihat dari struktur jantungnya, ikan ini memiliki sistem transportasi yang belum terlalu baik kalau dibandingkan dengan vertebrata yang lain. Jadi darah kotor dan darah darah bersihnya masih bercampur, ya. Untuk pencernaan, oke, mereka sudah lengkap ya, sudah ada. Untuk ekskresi masih ginjalnya termasuk ginjal yang cukup primitif, mesonefros. Jadi proses penyaringan darah itu masih belum optimal. Jadi untuk pengeluaran zat-zat yang tidak bermanfaat tidak hanya dari urin tapi dari insang ya. Jadi dia mengeluarkan dari ginjal dan juga dari insangnya. Lalu ikan memiliki kulitnya itu dilapisi oleh sisik. Ya, sisiknya ini ada beberapa macam ya. Ada yang termasuk ini stenoid. Kalau stenoid ini biasanya seperti ikan bertulang sejati, contohnya kayak ikan mas. Jadi yang bentuk sisiknya itu kayak koin-koin gitu loh, yang gede ya, nggak gede banget sih. Maksudnya yang lumayan besar dan agak tebal. Sedangkan kalau yang ikan bertulang rawan, sisiknya cenderung kecil dan kasar. Contohnya kayak di ikan pari. Kalau kalian pernah megang ikan pari, nah permukaan punggungnya itu loh, itu kasar ya. Beda dengan ikan yang bertulang sejati. Meskipun sisik mereka besar, tapi dilapisi lendir, jadi tidak sekasar diplakoid. Untuk pergerakan, menggunakan sirip ya, ada sirip. Kemudian ada juga yang namanya gurat sisi, ya, atau linea lateralis. Ini dikenal dengan nama gurat sisi. Nah, fungsi gurat sisi ini untuk mengetahui tekanan air, atau kalau dibilang ini mirip seperti GPS lah kalau di manusia. Jadi untuk mengetahui lingkungan sekitar, ikan kan harus tahu nih tekanannya berapa, dia ada di kedalaman berapa, posisinya di mana ya kan. Nah, ini menggunakan gurat sisi. Gurat sisi ini letaknya itu ada, nah, di sini. Nah, ini gurat sisinya di sini. Ya, gurat sisi. Tapi dia bukan garis yang benar-benar kelihatan ya. Jadi garisnya itu kayak garis-garis putus dan garisnya itu kayak abstrak gitu loh, nggak nampak. Jadi kalau kita mau lihat langsung, kita tuh benar-benar harus perhatiin. Kalau yang pernah kakak lihat kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar ngeliatin sisi tubuhnya dari bagian kepala sampai ke bagian ekor. Nanti ada kayak garis-garis putih putus-putus. Jadi garisnya itu pendek-pendek. Nah, ini namanya gurat sisi. Lalu ada yang memiliki kantung ya, kantung udara, sakus. Nah, ini untuk membantu pernafasan. Kalau kalian pernah lihat ibu kalian lagi bersihin ikan mas, nah itu ada sakusnya, itu ada kantungnya. Ya, ada kantung udara. Nah, untuk klasifikasi, di sini ada, yang pertama ada Agnatha. Agnatha termasuk ikan primitif karena ia tidak memiliki rahang. Ya, ia tidak memiliki rahang dan biasanya hidupnya sebagai parasit. Dia minum minum darah, makan minum darah dan juga daging dari inangnya. Ya, contohnya ada gambarnya nggak sih di sini? Oh, ini ada gambar ininya, ada gambar bentuk-bentuk ininya ya, bentuk-bentuk sisik. Nah, ini Agnatha. Ya, ada Agnatha, ada ikan, apa namanya nih? Ikan hantu ya, ini ikan hantu. Ini ikan hantu, ini Agnatha, lamprey.
lamprey. Nah, ini merupakan hewan air tawar ya, lamprey. Kalau ini air laut, sama ada ikan hantu. Ini ikan hantu. Terus tuh satu lagi ikan hantu. Ikan hantu ya. Nah, selanjutnya ada jenis yang kedua, yaitu dari kelas ikan bertulang rawan atau Chondrites. Nah, ikan ini ya, ia memiliki letak mulut di bagian ventral. Ventral itu di bagian apa ya? Di bagian bawah. Kalau dorsal itu kan bagian punggung. Ya, di bagian punggung. Contohnya ini kayak ikan hiu. Ikan hiu itu kan mulutnya di bagian bawah ya. Ikan pari juga di bagian bawah. Nah, itu bagian ventral. Ya. Kemudian ciri lainnya ia tidak memiliki tutup insang. Jadi tutup insang ini hanya dimiliki oleh ikan yang bertulang sejati. Nah, kalau Osteichthyes, ikan yang bertulang keras atau bertulang sejati, mulutnya terletak di bagian depan, di bagian anterior, serta memiliki operculum. Banyak ya jenisnya ya, bisa lele, kemudian ikan gurame, ikan mujair ya, ikan apalagi tuh, banyak ya ikan-ikan hias juga masuk ke dalam Osteichthyes. Kalau Chondrites memang nggak terlalu banyak ya jenisnya. Kemudian ini manfaat dari Pisces ya sehari-hari, biasanya untuk sumber protein hewani. Kalau yang merugikan biasanya nih yang beracun ya, kayak ikan pari yang punya racun di bagian ekornya. Oke, untuk Pisces ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Pisces nggak ada? Oke. Belum, Kak. Sip, lanjut ke amfibi. Amfibia atau hewan yang hidup di dua alam ya. Jadi amfibi ini istilah untuk hidup di dua alam itu enggak semua amfibi ya. Jadi ada jenis amfibi, misalkan kayak dari jenis anura yang mampu bertahan hidup di dua alam. Nah, cirinya memiliki pertama dari lapisan dari matanya. Matanya itu kan agak menonjol ya kalau dari jenis katak, dan matanya itu dilapisi oleh selaput tipis namanya membran nipitans. Ini fungsinya juga kalau ketika di darat untuk ini membuat matanya kan agar tetap ini ya, untuk tetap lembab dan juga melindungi pada saat dia berenang. Lalu, sama seperti ikan, amfibi menghasilkan lendir untuk di permukaan kulitnya agar menjaga agar tubuhnya tetap basah. Jadi, fungsi dari lendir ini juga membantu proses pertukaran udara. Jadi, ini fungsinya juga untuk difusi oksigen. Ya. Sifat juga sama Poikilotherium, mereka bertelur dan peredaran darahnya ganda. Di sini amfibi memiliki satu jantung dengan satu ventrikel dan dua atrium ya. Jadi satu ventrikel dengan dua atrium seperti ini ya. Ada kelemahannya, ada, karena dia hanya punya satu ventrikel, berarti itu kan darahnya dari kedua atrium masuk ya, dua atrium masuk ke dalam bilik. Berarti darah bersih sama darah kotornya akan bercampur. Jadi kayak percuma gitu loh, darah bersih sama darah kotor tetap aja nyampur. Ya. Untuk pernafasan pada amfibi dewasa ada bernapas dengan paru-paru. Oh, kakak tambahin satu lagi, pakai insang ya. Biasanya pada fase larva, pada larva katak dan juga kodok, mereka menggunakan insang, dan juga dari jenis salamander menggunakan insang juga. Ya. Oke, ciri khas dari amfibi mengalami metamorfosis. Ini biasanya terjadi pada katak, salamander tidak ada metamorfosis. Kemudian untuk klasifikasi. Ya, klasifikasi yang pertama ada dari jenis Urodela. Urodela ini adalah
amfibi yang memiliki kaki dan juga ekor. Ya, memiliki kaki dan juga ekor. Nah, contohnya apa? Contohnya ini digambar nih, ya. Salamander. Kayak gitu ya, salamander. Nah, contohnya ada salamander raksasa ataupun ini aksolot ya. Aksolot ini biasa dijadikan hewan peliharaan, tapi nggak bisa sembarangan karena salamander itu adalah hewan yang sangat sensitif dengan air yang kotor. Ya, jadi mereka nggak kuat dengan air kotor. Gitu. Nah, jenisnya ini banyak ya. Ada yang masih larva, ketika larva mereka bernafas dengan insang, ketika dewasa bernafas dengan paru-paru. Kalau aksolot ini dia pakai insang luar. Jadi yang seperti tanduk itu adalah ininya, insang luarnya ya. Nah, selanjutnya ada dari jenis apoda. Itu tidak, poda itu kaki, berarti dia tidak berkaki. Ya, tapi dia punya ekor. Ya, dia nggak berkaki tapi dia punya ekor. Jadi bentuknya itu agak mirip seperti cacing. Ada gambarnya nggak ya? Nah, ini ya. Ini bentuk dari apoda, ya. Atau dia dikenal dengan nama salamander cacing. Ya, Ichthyopsis glutinosus. Nah, ini bentuknya. Sama, mereka menyukai daerah perairan ya. Jadi nggak akan jauh-jauh dari air. Oke, ada salamander air sama ada salamander cacing. Lalu yang terakhir ada anura. Ya, anura ini adalah amfibi yang tidak berekor, bukan tidak berekor ya, mereka memiliki ekor tapi pada fase larva saja. Nanti ketika dewasa pakai kaki gitu. Memiliki selaput renang ya, seperti katak ya. Kalau katak punya selaput renang. Ini dimiliki oleh katak. Fertilisasi eksternal ya, larvanya dikenal dengan nama berudu dan bernafas dengan menggunakan insang serta kulit. Ketika nanti mengalami metamorfosis, barulah ada perkembangan paru-paru dan juga diganti pernafasannya yang awalnya insang jadi pakai paru-paru. Nah, contohnya ada katak sama kodok. Kakak mau tanya, apa perbedaan katak dan kodok? Ada yang tahu perbedaan? Apa? Itu kalau misalkan kodok itu nggak berlendir, kalau katak berlendir. Kalau kodok berlendir, katak tidak berlendir. Kebalik, kalau katak agak berlendir. Katak berlendir, kodok nggak berlendir. Oke, Ya, ada lagi? Betul, itu salah satu cirinya. Ada yang mau nambahin lagi? Jadi, kalau yang paling mudah ya, paling mudah, katak itu, katak habitatnya di air dan pepohonan. Kalau kodok, habitat dia di air, tapi dia lebih suka menghabiskan waktu di darat. Gitu. Jadi ke air itu hanya untuk bereproduksi. Ya. Nah, kalau katak selain dari habitat ya, kita juga bisa melihat dari bentuk tubuhnya. Kalau katak tubuhnya itu ramping. Tubuhnya ramping, sedangkan kalau kodok tubuhnya itu agak menggempal, jadi kayak mau bulat ya. Tubuhnya bulat. Lalu, ciri yang lain, ia memiliki cakar. Kodok memiliki cakar. Nah, cakarnya ini berfungsi untuk menggali tanah. Gitu, ya untuk menggali tanah. Kalau katak nggak punya. Tubuhnya ramping, sama satu lagi kakinya panjang. Katak itu kakinya panjang. Ya, jadi kalau kalian melihat ada hewan, katak apa kodok nih, kalian perhatiin aja dari lompatannya. Kalau lompatan dia tinggi, ya, lompatan dia tinggi dan tubuhnya mengkilat ketika kena cahaya, itu pasti katak. Kalau kodok itu tidak tidak mengkilat kulitnya. Bukan tidak mengkilat ya, kulitnya itu agak-agak kasar dan juga agak bulat. Nih, kalau misalkan kalian penasaran
kodok sama katak itu kayak gimana. Nah, terputus. Halo? Kedengeran nggak suara kakak? Beneran, Kak. Iya Kak, kedengeran. Barusan putus. Oke, ini contohnya katak ya. Ini katak, dia punya bantalan di kaki. Tapi kalau kodok itu, nah seperti ini nih kodok nih. Bukan deh ini, Bu. Kodok yang punggungnya itu bergerendil. Ya, ini kodok yang tubuhnya gempal, kakinya pendek, dan apa namanya, memiliki nih gerendel apa kasar ya di bagian punggungnya. Ini kodok. Oke, ini untuk katak dan anura. Nah, untuk peranan amfibi, jadi amfibi ini ada yang manfaat secara langsung dan tidak langsung ya. Nah, biasanya kalau dalam kedokteran, jadi katak itu banyak ada yang beracun ya. Memang sih nggak semuanya, tapi memang ada beberapa jenis katak yang dia beracun. Nah, racunnya ini termasuk ada racun yang dijadikan sebagai penguat denyut jantung. Jadi biasanya untuk kedokteran, ketika ada seseorang yang jantungnya melemah, nah ketika disuntikan racun dari katak, itu bisa memacu kerja jantungnya. Jadi kayak dipacu untuk berdetak lagi, ya. Lalu ada juga untuk tes kehamilan, ada ya untuk ngetes ini tes kehamilan, ya biasa dari bufo-melanocyticus. Jadi untuk ngecek hormon kehamilan, ya, hormon HCG. Terus untuk praktikum ya biasa nanti kalau kalian masuk kuliah di bidang farmasi, kedokteran, ya di bidang-bidang kesehatan menggunakan hewan uji, salah satunya adalah katak. Kemudian dalam ini ekologi, ya, karena katak ini bisa membantu mengurangi populasi seperti populasi nyamuk, populasi belalang, ya, populasi serangga-serangga yang membawa penyakit. Jadi sebagai pengendali alami, biopestisida, bukan biopestisida ya. Jadi biopredator ya. Nah, selanjutnya untuk apa namanya? Untuk makanan juga ya, banyak orang yang mengkonsumsi apa namanya katak dan juga kodok. Oke, ini untuk amfibia. Ada pertanyaan nggak untuk amfibi? Tanya yang berarti kalau misalnya yang tetap pakai insang gitu Kak, itu tuh yang di salamander ya Kak? Salamander. Tapi salamander nggak semua salamander. Kalau dari jenis axolot, nah dia karena hidupnya di air, jadi kalau dia full hidup di air, dia pasti pakai insang. Tapi kalau dia ada yang hidup di darat, ya, jadi campur-campur, nah itu pakai paru-paru. Kayak gitu. Sama kayak berudu kan aktivitasnya di air aja, makanya dia pakainya insang sama kulit. Ya, jadi tergantung habitatnya ya. Kalau dia memang menghabiskan banyak waktu di darat, pasti perkembangan paru-parunya sudah lebih baik. Tapi kalau full di air ataupun ada sebagian besar waktunya di air, pasti dia pakai insang. Oke Kak. Oke, kita lanjut ke reptilia. Ya, reptilia ini dikenal dengan nama tetrapoda atau hewan berkaki 4. Ciri khasnya, dia memiliki ini, sisik yang tebal. Ya, sisiknya tebal dan ini
kasar, ya ada lapisan tanduknya, lapisan kulit mati. Kemudian sama bersifat poikiloperem. Nah, karena suhu tubuhnya bisa berubah-ubah, inilah yang membuat reptil itu punya kebiasaan berjemur. Gitu. Jadi mereka itu harus berjemur dengan tujuan apa? Menaikkan suhu tubuh. Biasanya dilakukan pada pagi hari. Contohnya kayak buaya, ya. Kalau kalian pernah ke kebun binatang, perhatiin deh buaya itu pasti kan selalu buka mulut, ya. Nah, pada saat dia membuka mulut, dia sedang menyerap kalor dari lingkungan untuk menaikkan suhu tubuhnya sehingga metabolismenya bisa berjalan lancar. Karena kalau suhu tubuh rendah, metabolisme itu melambat. Makanya hewan-hewan akan lebih banyak menghabiskan aktivitasnya dengan tidur. Gitu, karena metabolismenya melambat, ya. Terus untuk reptil umumnya ovipar, tapi ada juga yang ovovivipar, misalkan seperti ular boa, ya dari jenis ular ya. Tapi ada juga kadal. Cuma kakak nggak tahu jenis kadal apa. Yang kakak tahu dari ular ya, ular boa itu dia melakukan reproduksi secara ovovivipar. Nah, untuk peredaran darah ini sudah sempurna. Dia sudah memiliki dua serambi, ya, dan juga dua ventricle. Dua serambi dan dua bilik, tapi sekat antara bilik kanan dan bilik kirinya itu masih belum sempurna. Nih, bilik kanan, bilik kiri. Jadi masih agak berlubang. Ya. Jadi masih agak berlubang. Nah, jadi ini ada lubang sehingga darah bersih dan darah kotor masih bisa bercampur. Tapi ini tidak berlaku untuk buaya, ya, kecuali buaya. Nah, kalau buaya ini dia sudah memiliki sekat, ya, sekat berupa membran yang membatasi serambi kanan sama serambi kiri. Ini hanya untuk buaya saja ya. Tapi kalau untuk reptil yang lain masih ada lubang antara bilik kanan dan juga bilik kiri. Nah, untuk pernafasan menggunakan paru-paru, tapi ada ini apa namanya? Ada satu jenis reptil yaitu penyu, dia punya alat bantu pernafasan. Nanti kakak kasih tahu namanya. Alat bantu pernafasan itu letaknya di dekat anusnya, ya. Nah, untuk pencernaan oke ya, mereka sudah lengkap, ada usus, ada lambung, dan diakhiri dengan kloaka. Kloaka ini adalah muara dari dua saluran. Ini saluran untuk saluran urin dan juga saluran reproduksi. Jadi mereka untuk pembuangan dan juga reproduksi dalam satu saluran. Untuk ginjalnya juga masih sama seperti ikan yang masih metanefros. Dan untuk pengelompokan ada dari Selonia. Selonia ini dari jenis kura-kura sama penyu, di mana memiliki carapax dan juga plastron. Carapax itu adalah bagian ini loh, bagian punggungnya ya, bagian cangkang punggungnya ya, misalkan nih. Terus ada bagian plastron. Plastron tuh yang bagian, nah, carapax dan juga plastron. Plastron itu bagian yang bawah, bagian ventralnya, ya. Kemudian tidak bergigi, tapi rahangnya itu kuat ya. Tidak bergigi tapi rahangnya jangan macam-macam. Rahang penyu dan kura-kura itu kuat. Dan lidahnya pendek, makanya nggak bisa dijulurkan. Nah, yang masuk ke dalam Selonia ada dari Selonia midas, penyu hijau. Ada banyak jenis penyu ya, penyu belimbing, terus penyu apa lagi ya? Yang sudah endanger, yang jumlahnya sedikit itu penyu belimbing. Lalu ada kura-kura raksasa, ini yang ada di Kepulauan Galapagos. Lalu ada kura-kura air tawar, sama ada ini, kalau dibilang tuh apa ya namanya, bulus, ya bulus.
Bullets itu adalah kura-kura air tawar, tapi yang bentuk paruhnya itu runcing. Ya, bentuk paruhnya runcing, tidak seperti kura-kura biasa. Nah, untuk penyu ini kan termasuk hewan ini ya, penjelajah. Dia selama hidupnya dia akan menjelajah seluruh samudra dan dia akan nyelam gitu, dia akan nyelam. Dan untuk penyu ini dia punya alat bantu pernafasan yang letaknya itu ada di sekitar anus. Namanya kakak lupa ya, ada di sekitar anusnya. Jadi kalau pakai paru-paru kan harus ini ya, harus tetap ke atas ya kan. Sedangkan ini dia terus nyelam, kan nggak mungkin. Makanya dia pakai alat bantu pernafasan yang bisa mengambil oksigen terlarut. Lalu ada dari krokodil ya, dari buaya. Kalau buaya ini memiliki tekstur kulit yang tebal, kemudian lidahnya sama nggak bisa dijulurkan, tapi dia ini memiliki ini ya, apa namanya, kayak selaput yang bisa melindungi mata dan juga mulutnya ketika dia sedang menyelam ya. Ada kalau di Indonesia ada buaya ini porosus, ini buaya muara. Ada buaya muara, ada juga buaya yang memiliki paruh kecil juga ada. Lalu yang terakhir dari squamata. Squamata ini reptil bersisik. Nah, kalau reptil bersisik ini contohnya dari jenis kadal sama dari jenis ular ya. Kalau yang dari kadal, di sini kadal kelopak matanya itu nggak bisa ditutup. Ciri khasnya ya. Ada contohnya yang ada di sekitar kita ada dari cicak, ada mabuya. Mabuya itu kadal liar yang warna coklat itu yang biasanya di kebun-kebun. Ada biawak sama komodo ini mereka masih saudaraan ya, hanya beda spesies. Dan juga ada bunglon. Sedangkan kalau dari serpentes ini reptil tidak berkaki dan lidahnya bercabang. Nah, dan dia memiliki kebiasaan untuk ini ya, menjulurkan lidahnya. Jadi lidahnya ini berperan sebagai sensor panas. Jadi seperti mata. Itu. Inilah yang membuat kenapa ular itu selalu menjulur untuk mendeteksi keberadaan mangsa di sekitarnya, ya. Dan mereka memiliki kelenjar racun yang akan dikeluarkan melewati lubang taring. Jadi tidak semua ular bertaring itu punya racun. Tapi kalau ular beracun pasti punya taring, ya. Contohnya banyak ini ya, ada yang tidak berbisa seperti ular kobra. Ular kobra nggak berbisa. Kemudian ada juga ular sejenis ular sawah, ular air juga. Tapi kalau ular laut itu masuknya berbisa. Ya, ular pohon yang warna hijau, ular derik terutama. Nah, ular derik ini adalah ular paling beracun. Ciri khasnya ekornya itu akan bergetar dan mengeluarkan suara derikan, jadi kayak gitu loh. Ya, dan dia akan menyerang itu tiba-tiba kayak gitu. Dan kobra juga masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam ular berbisa. Lalu kalau untuk peranan untuk reptil lebih banyak sih mereka perannya sebagai predator alami ya, predator alami, dan juga kalau untuk bahan obat-obatan. Oke, untuk reptil ada pertanyaan tidak? Kak, tadi yang sauria itu, kadal itu dia kelopak matanya dapat dipejamkan atau enggak? Dapat dipejamkan. Jadi bisa ini, bisa apa namanya, bisa kayak manusia gitu. Jadi dia bisa buka tutup matanya. Kelopak matanya dapat dipejamkan, tapi lidahnya nggak bisa keluar. Jadi yang hanya bisa menjulurkan lidah itu hanya ular saja. Kura-kura, penyu, buaya, kadal itu tidak bisa. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kak, mau tanya kelenjar lendir pada katak itu gunanya buat apa? Kelenjar lendir pada katak untuk menghidrasi kulit. Jadi kulitnya tetap lembab. Karena kalau kulit katak itu nggak lembab, dia susah untuk melakukan difusi oksigen. Susah untuk bernafas kalau di darat. Jadi Makanya pencegahan harus terhadap kekeringan gitu ya, Kak? Iya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk hari ini aku cukupkan sampai di sini, ya. Kalau untuk ada pertanyaan nanti bisa kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Semoga sebelum kalian US, kok US, PAT, sebelum PAT kita masih bisa review materi karena masih ada materi yang belum kebahas ya, masih ada mamalia sama ada tentang pencemaran. Ya, tapi kalau pencemaran nggak terlalu banyak sih. Kalian bisa lihat reviewnya tadi di bagian daur biogeokimia. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah join kelas hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat. Dan yang mau ujian minggu ini semoga dilancarkan ujiannya. Baik semuanya, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Makasih, kasih. Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.